Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas kondisi negara-negara di dunia. Kenapa sih kita harus membahas eh, negara-negara ini? Yang pertama, untuk mengetahui kondisi negara Jerman, yang kedua untuk mengetahui kondisi negara Inggris, ketiga mengetahui kondisi negara Afrika Selatan, dan mengetahui kondisi negara Selandia Baru. Nah, silahkan dilihat ini adalah negara Jerman, peta dari negara Jerman. Jerman beribu kota di Berlin. Nah, ini adalah benderanya. Nah, Jerman ini terletak pada 47 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang utara dan di antara 5 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur. Nah, menilik dari letak astronomisnya ini, kita dapat mengkategorikan bahwa Jerman ini memiliki iklim sedang. Nah, kondisi alamnya, Jerman di bagian utara itu lebih pada dataran rendah, kemudian di bagian tengah ini lebih banyak pegunungan, dan di sini adalah lebih banyak yang di bagian tengah lebih banyak dataran tinggi dan di sini adalah banyak pegunungan. Nah, coba kalian bisa lihat ini adalah bentang alamnya, banyak terdapat pegunungan di Jerman. Nah, kondisi alam. Kondisi alam bagian utara tadi sudah kita sampaikan, terdiri dataran rendah, langsung kepada penduduk. Penduduk asli terdiri atas campuran suku Tetonia, Kel, dan Slavia. Dengan agama yang dianut sebagian besar adalah Kristen, Protestan, dan Katolik, dan sebagian kecil penganut Hindu, Islam, dan Yahudi. Perekonomian dari negara Jerman untuk pertanian, mereka menghasilkan gandum, kentang, dan umbi-umbian. Sementara untuk peternakan, sapi, domba, babi, dan unggas. Nah, industri, Jerman memiliki potensi industri yang sangat luar biasa. Dari industri mereka dapat menghasilkan kapal, ya, pesawat, elektronik, mobil, mesin-mesin kapal. Nah, kalian bisa lihat bagaimana di film Habibie Ainun itu Profesor Profesor Habibie atau Bapak Habibie itu mendapatkan pendidikan yang luar biasa di Jerman sampai akhirnya beliau mampu menghasilkan suatu teori-teori yang kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara besar di dunia, terutama dalam pembuatan pesawat terbang. Kemudian yang kedua adalah pertambangan, menghasilkan minyak bumi, batu bara, biji besi, tembaga, dan timah. Nah, karakteristik negara Jerman. Jerman adalah salah satu negara terbesar di Eropa dalam hal pendapatan nasionalnya atau PDB-nya. Bahkan tahun 2008 dia mencapai PDB terbesar urutan kelima di dunia. Nah, untuk pendapatan per kapita atau pendapatan masyarakatnya itu kurang lebih 521 juta 70.725 per tahun atau setara dengan 43 juta per bulan. Luar biasa. Padahal di Indonesia aja banyak masyarakat yang masih berpenghasilan kurang dari 3 juta. Untuk sains dan teknologi, pencapaian Jerman di bidang sains mempunyai pengaruh yang signifikan bagi perkembangan dunia. Artinya bahwa Jerman itu sering melahirkan suatu teori-teori yang hebat, ahli-ahli teknologi yang hebat yang kemudian diadopsi oleh negara-negara lain dan jadi rujukan negara-negara lain di dunia. Transportasi, Jerman memiliki jaringan dan sistem transportasi yang sudah modern. Kemudian yang terakhir pendidikannya, lebih dari 99 penduduk Jerman atau mendekati 100% penduduk Jerman di usia 15 tahun ke atas bisa membaca dan menulis. Biasa saja sih Bu? Ya belum tentu. Kenapa?
Karena di negara kita masih banyak orang-orang yang belum bisa membaca dan menulis. Bisa kita lihat di pedalaman Papua, di pedalaman Sulawesi, Kalimantan, masih banyak orang-orang yang belum bisa baca tulis. Lanjut ke Inggris. Ini bendera negara Inggris. Dan ini adalah peta dari United Kingdom atau Inggris. Beribu kota di London, ya. Kemudian Inggris adalah negara kepulauan yang secara daratan dia terpisah dengan benua Eropa. Terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara. Nah, di sini kalau ditilik dari garis lintangnya berarti dia beriklim sedang. Di Skotlandia ini banyak terdiri atas dataran rendah, kemudian juga dataran rendah, di sini ada dataran tingginya. Lanjut, ya. Kemudian untuk penduduk asli dari Inggris itu asli Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Agama Kristen dan Katolik Roma itu mendominasi di sana. Kemudian sebagian kecil adalah penganut Hindu, Islam, dan Yahudi. Untuk perekonomian, ditopang dari sektor pertanian yang menghasilkan gandum, kentang, dan gula, peternakan sapi, domba, babi, dan unggas, industri lokomotif, mobil, alat-alat, mesin, tekstil. Untuk pertambangan, minyak bumi, batu bara, biji besi, tambang, dan timah. Nah, di Inggris juga memiliki industri yang sangat maju, diantaranya lokomotif. Lokomotif itu terkait dengan perkereta-apian. Dan karena Inggris itu menjadi negara maju, maka dia banyak memberikan kesempatan pada ilmuwan-ilmuwan untuk melakukan penelitian-penelitian yang menyebabkan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup masif di sana. Lanjut, keunikan Inggris, dia memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah karena sudah tingginya kesadaran masyarakat akan KB, akan ruginya tentang pernikahan dini atau pernikahan usia anak. Kemudian yang kedua, memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Terjaminnya kesehatan seluruh masyarakat, ini sudah pasti. Karena dia memiliki pendapatan yang cukup tinggi, maka banyak layanan-layanan kesehatan, layanan pendidikan yang sudah cukup bagus dan terjamin. Sedikitnya angka pengangguran, kemudian penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tadi karena pendidikan yang terjamin, mereka juga memiliki dana yang cukup sehingga mereka memberikan banyak kesempatan kepada warga negaranya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Industri dan jasa menjadi sektor utama. Jadi mereka sektor utama untuk perekonomiannya adalah berasal dari industri dan jasa. Inggris juga tercatat telah menjadi negara penjajah terbanyak karena ada 58 negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Dan beberapa negara itu banyak yang membentuk atau bersatu menjadi satu negara federasi atau persemakmuran Inggris. Oke, lanjut ke benua Afrika, ada negara Afrika Selatan. Berikut ini adalah bendera dari Afrika Selatan. Berikut bentang alam dari Afrika Selatan. Nah, ini adalah peta dari Afrika Selatan. Terletak pada 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan di antara 118 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Dari garis lintangnya ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dia beriklim subtropis. Nah, kalian bisa amati di sini, Afrika Selatan itu terjadi pertemuan antara Samudra India dengan Samudra Atlantik. Nah, pertemuan antara Samudra India dan Samudra Atlantik ini telah menyebabkan terjadinya
pertemuan arus yang cukup besar yang itu berpotensi menimbulkan badai. Sehingga di sini disebut sebagai Tanjung Badai atau Tanjung Harapan. Nih. Lanjut, untuk kondisi alamnya, di Afrika Selatan terdapat pegunungan tertinggi Nyesutsi dan sebagian besar terdiri atas pegunungan dan memiliki sungai terbesar yang namanya Orange. Penduduk 77% berkulit hitam, etniknya Zulu, Xhosa sampai pada keturunan Portugis dengan agama Kristen 92%. Ini menunjukkan bahwa pengaruh benua Eropa sangat besar di Afrika Selatan. Untuk perekonomian, pada sektor pertanian, mereka banyak menghasilkan gandum, apel, jagung, dan tembakau. Sedangkan untuk peternakan, sapi, kambing, babi, dan unggas. Industri, mereka banyak menghasilkan alat-alat mesin, bahan-bahan kimia, baja, besi, makanan dan peralatan, produk peralatan ilmiah, produk petroleum, dan tekstil yang berpusat di Transvaal, Afrika Selatan. Nah, untuk pertambangan, emas, intan, perak, biji besi, dan tembaga, serta timah. Karakteristik Afrika Selatan, negara yang memiliki 3 ibu kota yaitu Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Memiliki 11 bahasa resmi, jadi di sana banyak terdapat bahasa yang kemudian 11 ditetapkan sebagai bahasa resmi. Banyak terdapat binatang-binatang ganas termasuk Big Five, singa, macan tutul, dan sebagainya hidup di sana. Tadi sudah saya sampaikan pertemuan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, Madibazet atau ikon mereka Presiden Nelson Mandela adalah orang yang sangat terkenal dari Afrika dan dia banyak mengenakan batik yang biasa disebut dengan Madibazet. Selandia Baru. Selandia Baru terletak pada 35 derajat lintang selatan sampai 48 derajat lintang selatan. Ditilik dari garis lintangnya, dia beriklim sedang. Nah, ini bisa dilihat sebagian besar terdiri atas pegunungan. Nah, ini ya, terdiri atas 2 pulau besar, sebagian besar terdiri atas pegunungan, banyak geyser dan solvatar. Penduduk sebagian besar berkulit putih. Nah, ini adalah orang-orang migrasi dari benua Eropa. Agama Kristen Protestan dan Katolik. Nah, ini juga menunjukkan betapa besar pengaruh negara-negara di Eropa. Pertanian banyak dilakukan secara intensif dan modern, menghasilkan jeruk, apel, dan anggur. Peternakan sapi menghasilkan keju dan mentega. Nah, karakteristik Selandia Baru, yang pertama Selandia Baru sangat maju dalam administrasi atau pengurusan izin usaha. Kemudian dia juga negara pertama yang mengizinkan transgender atau kalian biasa sebut dengan panci ya, itu duduk di parlemen atau menjadi DPR. Memiliki bahasa resmi yang berupa bahasa isyarat. Kemudian ada pemerintah memberikan aturan-aturan nama-nama bayi, ya, hanya ada di Selandia Baru. Kemudian yang terakhir, mereka memiliki hari-hari tertentu yang bebas iklan. Oke, itu tadi untuk pembahasan hari ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya lewat WA. Sampai di sini saya akhiri, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.